Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, saya masih tetap membahas tentang operasi pada pecahan, ya, bilangan bulat pecahan. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa soal, ya, tepatnya ada 4 buah soal. Yang pertama, menentukan hasil dari operasi campuran pada pecahan. Yang kedua, mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Yang ketiga adalah menentukan hasil dari pecahan. Kemudian yang keempat adalah tetap menentukan urutan pecahan dari yang terkecil. Oke, kita langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Tentukan hasil dari 1/2 ditambah 2 1/3 dikali 4 1/2 kurang 1/2. Nah, di sini ada pecahan biasa dan pecahan campuran, ya. Di sini ada pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, untuk menyelesaikan ini, terlebih dahulu pecahan campuran itu kita ubah ke dalam pecahan biasa, ya. Sekali lagi, pecahan campuran kita ubah ke dalam pecahan biasa. Nah, di sini ada 2 buah pecahan campuran, berarti kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini tetap, ya, ini tetap 1/2 ditambah. Ini jadi 3 dikali 2, 6 ditambah 1. Berarti 6 tambah 1, 7/3 penyebut tetap dikali 4 1/2. 2 dikali 4, 8 tambah 1, 9. 9/2. 9/2 dikurang ini tetap 1/2. Nah, setelah semua menjadi pecahan biasa, maka tinggal kita selesaikan dengan syarat di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Maka yang harus kita selesaikan lebih dulu adalah yang perkalian, yang ini, ya. Berarti ini jadi 7 dikali 9, ya, karena operasi perkalian tinggal dikali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 9, 63 per 3 kali 2, 6. 63/6. Ini masih bisa disederhanakan, dibagi 3. Itu sama dengan 63 bahagi 3, 21. Per 6 bahagi 3 sama dengan 2. Berarti 21/2. Masih bisa sederhanakan? Ya, sudah tidak bisa disederhanakan. Maka tinggal kita selesaikan 1/2 ditambah yang ini, hasil dari yang ini 21/2 dikurang 1/2. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, 2 2 2, ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita operasikan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 21 kurang 1 sama dengan 1 ditambah 21, 22, kurang 1, 21. 21/2. Maka hasilnya 21/2. Jika dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya di video sebelumnya untuk bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran dengan syarat pembilang harus lebih besar dari penyebut. Berarti perkalian 2 yang mendekati 21 adalah 10 kali 2. 10 kali 2. 10 kali 2, 20. Tambah berapa sama dengan 21, berarti tambah 1. Hasilnya adalah
10, 1 per 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Kita ke soal yang kedua. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, pecahan yang ada adalah 1/4, 1/2, dengan 2/3. Nah, untuk syarat mengurutkan pecahan, ya, ini pecahan biasa. Syarat untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil, atau yang terkecil dari ke yang terbesar, atau urutan naik. Urutan naik artinya dari terkecil ke terbesar, atau urutan turun dari terbesar atau terkecil, ya. Syaratnya adalah kita harus samakan penyebut. Ya, sekali lagi kita harus samakan penyebut. Artinya kita mencari KPK dari penyebut. Oke, di sini penyebutnya adalah 4, 2, dengan 3. Ya, maka KPK-nya yang kita dapat adalah 12. Ya, karena dari 4, 2, dan 3, dari hasil KPK-nya itu kita mendapatkan KPK-nya adalah 12. Oke, kita buktikan. 4 dikali berapa sama dengan 12? 4 dikali 3. Ya. 2 dikali berapa sama dengan 12? 2 dikali 6. 3 dikali berapa sama dengan 12? 3 dikali 4. Ya. Oke, jadi ketika penyebut dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. Kali 3. 1 kali 3, 3. Ya. Sudah? Paham? Oh iya, ini jangan dibuat seperti ini ya. Jangan dibuat seperti ini. Kita buat satu-satu. Ini tadi 12 kan? Berarti 3/12 ini kan. Kemudian yang kedua yang ini 3/12. Yang kedua 12 lagi. Berarti di sini kali 6, maka pembilang juga kali 6. Berarti jadi 6/12. Yang ketiga yang ini 12 kan KPK-nya sudah dapat kita 12. Berarti 3 kali 4 12, maka di atas juga 2 dikali 4. 2 kali 4 dapat 8. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan urutan terbesar? Ya, karena di sini penyebutnya sudah sama 12 12 12, maka yang kita lihat untuk menentukan urutan yang terbesar adalah pembilangnya, ya. Urutan terbesar berarti dari pembilang yang terbesar. Maka urutan yang pertama adalah 8, ya. 8/12. 8/12 itu adalah 2/3. Maka jawabannya adalah 2/3. Ya, 2/3. Kemudian 2/3, kemudian 6. 6 itu adalah 1/2. Kemudian 3, ya. Berarti 1/4. Ya, jadi urutannya adalah 2/3, 1/2, dengan 1/4. Ya, sekali lagi, setelah kita samakan penyebut, maka cara untuk menentukan urutan terbesar atau terkecil pada pecahan, ya, kita lihat langsung pada pembilang, ya. Ketika penyebutnya sudah sama, maka kita langsung lihat pada pembilang, yaitu urutan terbesar. Berarti di sini kan soalnya urutan terbesar. Ya, urutan terbesar berarti dari 8 atau 2/3, 6 atau 1/2, 3 atau 1/4. Ya. Oke. Itu dari urutan yang terbesar. Bagaimana kalau urutan terkecil? Maka kalau urutan terkecil kita ambil yang paling kecil dari 3. 3 itu adalah 1/4. Kemudian 6 1/2. Kemudian 2/3.
ya. Jadi itu. Ya, ini kalau urutan terkecil. Kalau ini adalah urutan terbesar. Oke. Sudah ya. Kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Hasil dari 7/8, ya, hasil dari 7/8 ditambah 1/4 per 7/8 kurang 1/4 adalah. Oke, kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita harus selesaikan pecahan-pecahan yang ada di atas dan yang ada di bawah. Ya, penyebutnya dulu, kemudian pembilangnya dulu, karena ini pecahan di atas pecahan, ya. Maka kita selesaikan dulu yang ini. Saya tulis di sini ya. 7/8 ditambah 1/4 per 7/8 kurang 1/4 sama dengan, ya, kita selesaikan yang ini dulu. Oke. 7/8 tambah 1/4. Di sini penyebutnya beda kan? Maka kita samakan penyebutnya. Samakan penyebut adalah 8, ya. KPK dari 8 dengan 4. KPK-nya adalah 8. 8 dikali berapa sama dengan 8? 8 dikali 1. Maka di sini kali 1. 7 kali 1 7. 4 dikali berapa sama dengan 8? 4 kali 2. Maka di sini kali 2. 1 kali 2 2, ya. Karena di sini tambah, maka di sini juga tambah. Oke, sekarang pecahan yang ada di bawah atau penyebutnya. 7/8 kurang 1/4. Caranya sama seperti yang di atas. Ya, kita selesaikan ini dengan cara mencari KPK dari 8 dengan 4. 8 dengan 4 KPK-nya adalah 8, ya. Ini kali berapa sama dengan 8? 8 kali 1, berarti 7 juga dikali 1. 7. 4 dikali berapa sama dengan 8? 4 dikali 2, berarti 1 dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Di sini kurang, maka di sini juga harus kurang. Sama dengan 7 ditambah 2 adalah 9/8 per 7 dikurang 2 adalah 5/8. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, ya. 8 bahagi 8 sama dengan 1, atau kita habis ya. 8 bagi 8 sama dengan 1. Maka sisanya adalah 9/5. Nah, 9/5. Ketika pembilang lebih besar dari penyebut, ya. Ketika pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah ke dalam pecahan campuran. Oke, kita ubah ke dalam pecahan campuran. Di sini 5. 1 kali 5 5. 5 tambah berapa sama dengan 9 tambah 4. 1/4/5. Oke, ya. Dari mudah, ya. Jadi di sini jika penyebutnya sudah sama 8/8, maka langsung kita coret, ya. Atau kita hilangkan. Maka sisa 9/5. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir tetap mengurutkan pecahan, ya. Urutkan pecahan berikut dari urutan terkecil. Oke, di soal nomor 2 itu dari soal yang urutan terbesar. Sekarang kita urutan yang terkecil. Tetapi pada soal ini, ya, terdapat 4 buah pecahan, yaitu pecahan desimal, pecahan biasa, persen, dan pecahan campuran. Nah, untuk menyelesaikan ini, terlebih dahulu kita harus mengubah pecahan-pecahan ini, ya, ke dalam pecahan biasa. Sekali lagi, untuk menyelesaikan soal ini, ubahlah pecahan-pecahan di atas, ya, pecahan-pecahan ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke. 0,5,
1/5, 15%, 1/2. 0,5 kita ubah ke dalam pecahan biasa ya. Sudah saya jelaskan di atas ya, di video sebelumnya ya, bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini satu angka di belakang koma ya, diawali dengan 0, maka dia jadi 5/10. Kemudian 1/5 pecahan biasa tetap 1/5. 15% artinya per 100, 15/100. Kemudian 1/2 berarti 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 3/2. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa ya. Keempat pecahan di atas telah diubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut dengan cara mencari KPK ya, tetap mencari KPK. Nah, mencari KPK antara 10, 5, 100 dan 2 itu KPK-nya adalah 100 ya, KPK-nya adalah 100 ya. Jadi ini 10, 5, 100 dengan 2 itu KPK-nya adalah 100 ya. Maka kita buat penyebutnya menjadi 100. Oke, tinggal kita selesaikan langkah yang berikut. 10 dikali berapa sama dengan 100? 10 dikali 10, maka 5 juga dikali 10. 5 kali 10, 50. 5 dikali berapa sama dengan 100? 5 dikali 20. 5 kali 20, 100, berarti 1 juga dikali 20. Berarti di sini 20/100. Ini 100 kali berapa sama dengan 100? 100 kali 1. 15 dikali 1, 15. 2 dikali berapa sama dengan 100? 2 kali 50. Berarti 3 juga dikali 50. Jawabannya adalah 3 dikali 50, 150. Nah, setelah itu seperti yang soal nomor 2, untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil ya, dari yang terkecil, maka kita langsung lihat pada pembilang. Pembilang yang paling kecil ya. Pembilang yang paling kecil ke yang terbesar adalah 15/100. Ini 15 kan? 15/100 itu adalah 15%. Maka yang pertama adalah 15%. Kemudian 20 ya. 20/100 adalah 1/5. Kemudian 50. 50/100 adalah 0,5, ikan 0,5. Kemudian 150/100 itu adalah 1/2. 1/2. Oke, jadi urutannya adalah 15%, 1,5, 0,5, 1/5, 0,5 dan 1/2. Oke ya, jadi mudah ya, jadi mudah sekali bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari urutan naik dan urutan turun. Oke, sekian video dari saya, sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.